Oke, selamat malam semuanya untuk kelas Ya, SKS 181. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang kesekian kalinya. Pada malam hari ini, materi yang akan saya sampaikan adalah membahas tentang masih di seputar tema menampilkan data, tetapi dengan tambahan navigasi. Nah, mungkin sebelum saya mulai, saya akan membahas terlebih dahulu beberapa hal yang mungkin menjadi kendala sebelumnya. Jadi seperti tadi yang disampaikan Mas Idris nih, sudah mencoba dan ternyata dari browser itu ada tampilan belum bisa menemukan file database-nya. Nah, ini analisa saya itu ada kekurangan pada file Adobe BS.inc yang mungkin kopikan. Nah, untuk ini nanti akan saya sertakan, Mas Idris. Jadi untuk pertemuan ini nanti, mulai dari PPT, kemudian worksheet, plus file Adobe BS-nya akan saya sertakan kembali. Seperti itu ya, biar nanti dicek. Nah, nanti untuk bisa menampilkan hasilnya, itu jadi syaratnya apa saja ini saya ulangi. Yang pertama, Anda mempunyai folder sendiri di localhost. Sudah paham itu ya Mas Idris ya? Nah, kemudian yang kedua, Anda mempunyai file ASP. Sudah paham ya Mas Idris ya? Oke, terus yang ketiga, Anda mempunyai file aksesnya dan diisi data. Ya minimal 3 atau 5 record silahkan. Karena tujuan kita ingin menampilkan data. Nah, data itu kita ambilkan dari database-nya dengan cara mengkoneksikan. Setelah dikoneksikan, kemudian kita hubungkan dengan perintah query yaitu select yang ada di script-nya nanti. Nah, kalau kita sudah punya syarat yang ketiga, selanjutnya Anda harus punya web servernya. Untuk web server, saya yakin Mas Idris juga sudah setting, sudah betul ya settingnya ya, udah koneksinya, udah ya, mengacu ke foldernya. Tadi saya lihat sekilas web ya kayaknya ya, ya. foldernya web ya. Oke, kemudian satu lagi, kalian harus punya file adobe vbs.inc. Ya, jadi file ini nanti harus ada ketika kita mengaitkan atau menggunakan aplikasi yang berbasis database. Jadi sebetulnya Adobe BS ini sudah mulai ada ketika materi yang minggu kemarin, Mas Idris, Mas Ria. Ya, jadi di sini kalian ingin menampilkan data yang diambilkan dari akses itu syaratnya harus ada Adobe BS. Untuk Adobe BS ini bisa diketik sendiri atau mengcopy. Nah, untuk amannya ya kita menghindari human error, faktor pengetikan yang kadang mungkin tidak teliti atau mungkin ada kekurangan pas tanda baca dan lain-lain ya. Nah, ini kita mengcopy saja nanti. Intinya dikopikan. Nah, seperti itu ya Mas Idris ya. Jadi persiapannya itu syaratnya ada Adobe BS-nya. Kalau tidak ada Adobe BS-nya, maka dari server itu tidak bisa menemukan database-nya karena dia kan sudah terkoneksi sebetulnya. Tapi file penghubung untuk koneksinya itu tidak bisa menemukan database-nya dikarenakan kurangnya file ini. Begitu ya Mas Idris ya. Coba harapan saya sih nanti dicoba kalau sudah bisa nanti minta tolong di capture ditunjukin hasilnya Bu Maya ya. Ya, kira-kira itu. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, itu tadi pembahasan mengenai tugas yang kemarin karena ada pertanyaan dari salah satu rekan Anda yang kebetulan ini sudah mulai mengerjakan atau mencoba praktek ya di sini ya. Baiklah, untuk malam ini kita langsung saja eh,
masuk ke materi untuk menampilkan data, masih seputar menampilkan data, tetapi dengan tambahan navigasi. Nah, saya ambil dulu untuk PPT-nya. Ini kelihatan tidak, Mas Idris? Ya, kelihatan, Bu. PPT-nya kelihatannya. Mas Ria bagaimana? Tampil, Bu. Ya, tampil ya. Oke. Mas Ria jangan lupa untuk latihan prakteknya. Nanti ditanyakan Bu Maya jika ada kesulitan. Baik, Bu. Ya, baik, kita lanjutkan. Untuk materi kita hari ini menampilkan dengan navigasi. Jadi di sini navigasi itu artinya apa sih, Mas Idris? Navigator. Pernah mendengar istilah navigator? Dali. Pengendali. Oke, jadi intinya nanti ketika kita menampilkan data, itu kita memiliki beberapa alat kendali, ya, memiliki beberapa alat kendali untuk mengatur tampilan. Contohnya seperti apa, Bu? Misalkan saja kita ingin menampilkan data dalam satu layar itu hanya 3 rekod saja yang tampil. Misalkan seperti itu. Seandainya saya memiliki 5 buah data atau rekod, ya, seandainya saya memiliki 5 buah data atau rekod, jika yang tampil per layar itu hanya 3, kira-kira nanti tampilnya berapa halaman, Mas Idris? Bu Maya punya 5 data ya. Kemudian per layar itu nanti kepingin ditampilkannya 3-3. Kira-kira nanti saya menampilkannya berapa layar itu? Mas Ria mungkin bisa membantu? 3 layar. Hah? Berapa? Kan punya 5 ya. Saya ingin dua. Oke, benar sekali. Jadi di sini paham ya maksudnya Bu Maya di sini ya. Jadi seandainya saya punya 5 buah data atau rekod, saya ingin menampilkan per halaman itu hanya 3 rekod saja, maka nanti akan tampil 2 halaman. Halaman yang pertama itu 3 rekod, halaman yang kedua itu hanya 2 rekod. Karena kan tadi hanya 5 datanya. Begitu ya, Mas Idris ya, paham ya? Oke. Nah, jadi paham. maksudnya kendali seperti ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga bisa mengatur tampilan dengan pengendali seperti button ya. Jadi ada next, kemudian ada previews ya. Kalau previews itu kan sebelumnya, bergerak ke halaman sebelumnya, previews ya. Kalau next itu bergerak ke halaman selanjutnya. Seperti itu. Pernah enggak ada tombol ya kayak gitu ya, nanti kita bisa tekan, bisa pilih, kalau next itu ke selanjutnya, kalau previews berarti ke sebelumnya. Ada juga yang ketiga, navigasi dalam bentuk angka. Nah, kalau bentuk angka di sini, nanti tampilannya itu menyesuaikan jumlah halaman yang Anda inginkan. Maksudnya bagaimana, Bu? Misalkan tadi Bu Maya contohkan ada 5 data, maka nanti akan tampil 2 halaman. Nah, 2 halaman ini nanti akan tampil dalam bentuk angka. Angka 1 dan angka 2. Kalau 1 itu berarti menuju halaman 1, kalau 2 berarti menuju ke halaman 2. Begitu, Mas Idris. Paham belum? Mas Idris? Jelas belum, Mas Idris? Halo? Mas Idris, jelas belum, Mas Idris? Untuk navigasinya, gambarannya sebelum saya lanjutkan. Sudah. Sudah ya. Jadi sekali lagi saya ulangi di sini, namanya navigasi tadi ada yang menyebutkan pengendali. Nah,
Pengendali ini untuk mengendalikan apa? Mengendalikan tampilan data yang akan kita tampilkan di browser kita masing-masing. Nah, di sini bentuk tampilan pengendali tadi itu bisa dalam bentuk layar. Jadi di sini sesuai dengan nanti kita nyetingnya dalam script itu seperti apa. Misalkan Anda menginginkan tampilnya 3-3, kalau saya punya 5 berarti nanti akan muncul 2 halaman. Yang pertama itu dari sisi settingan tampilan data. Yang kedua dari sisi tombol. Tombol di sini atau button di sini ada yang bentuknya teks. Kalau bentuknya teks nanti bertuliskan next dan previous. Kalau next itu bergerak ke halaman selanjutnya, kalau previous itu ke halaman sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tombol dalam bentuk angka. Ya, kalau tadi mintanya per halaman 3, maka nanti secara otomatis akan muncul angka 1 dan angka 2. Jadi munculnya angka ini sesuai settingan kita. Seandainya Anda ingin menampilkan 3 data per halaman, otomatis tampilnya kan angka 1 dan angka 2 karena hanya 2 halaman. Kalau Anda menginginkan tampilnya 2-2 misalkan, berarti nanti tampilnya 3 halaman. Halaman pertama 2, halaman kedua 2, halaman ketiga 1. Begitu kan Mas Idris ya? Ya. Nah, tampilannya seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian di sini untuk selanjutnya, ini nanti ya akan kita bahas dari navigasi yang ada di sini. Kita masuk ke slide yang nomor 2. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat program ini? Kalau kemarin sifatnya hanya menampilkan saja, untuk malam ini kita berikan tambahan fasilitas berupa navigasi. Nah, yang perlu disiapkan pertama database jelas. Boleh pakai database yang kemarin, boleh juga misalkan Anda pengen bikin baru, silahkan. Kemudian yang kedua, script ASP. Sekali lagi, untuk yang kesekian kalinya saya ingatkan, untuk script ASP ini boleh diketikkan di editor apapun yang Anda miliki. Ya. Nah, jangan lupa kalau kita itu sifatnya meminjam editor, bukan editor bawaannya ASP, karena ASP sendiri sebetulnya punya editor yang namanya ASP Edit, begitu ya. Nah, di sini seandainya Anda nanti pinjam, itu diusahakan menyimpannya ya, itu .asp. Karena kalau tidak, maka dia akan disimpan versi standar yaitu HTML atau HTML. Ya, dan tentunya perintah ASP tidak dikenal di HTML tadi, seandainya Anda tidak memberikan ekstensi .asp. Itu tadi ya, jangan lupa kalau misalkan Anda mengcopy dari worksheet ke editor Dreamweaver misalkan, itu dicek kembali semua tanda baca, seperti tanda petik 1, petik double, tanda titik, koma, spasi, karena semua tanda baca itu adalah perintah di dalam pemrograman. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena biasanya terjadi perubahan tanda baca menjadi berbentuk teks. Nah, kalau berbentuk teks otomatis kan tidak bisa diproses karena dia dianggap sebagai teks biasa, bukan sebagai perintah. Begitu ya, Mas Tria ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya untuk web browser. Untuk web browser ini bebas nanti Anda mau menggunakan browser apapun, silahkan ya. Kemudian yang keempat web server, kita sudah menggunakan BB Web, saya kira nggak ada masalah. Yang perlu diperhatikan pada web server ini, jangan sampai terjadi crash pada saat nanti Anda mengaktifkan. Ya, jadi kalau sekiranya dijalankan kok nggak mau keluar, katakanlah misalkan seperti kasusnya Mas Idris tadi kan, ketika dimasukkan browser itu dia ada semacam pesan bahwa tidak bisa menemukan file database. Nah, di sini berarti ada indikasi bahwa web server mengenal perintah tersebut. Kalau sampai tidak, ya, tidak ada
instruksi apa-apa di browser Anda bisa curiga ada web server lain yang aktif saat itu. Nah, Anda bisa cek di control panel, ya, kemudian masuk ke administratif tool, kemudian masuk ke services, ya, kemudian nanti dicek di situ apakah ada web server lain, misalkan ada Apache, ada WAM, atau mungkin SAM, ya, yang sedang aktif itu tolong dinonaktifkan terlebih dahulu, sehingga nanti web server Anda bisa berjalan dengan baik. Ini pesan saya untuk pengaktifan web server. Nah, selanjutnya setelah Anda paham apa yang perlu dipersiapkan di sini, langkah selanjutnya adalah menyiapkan database dan tabel. Nah, untuk database dan tabel ini boleh menggunakan latihan yang kemarin. Ya, boleh menggunakan latihan yang kemarin. Atau misalkan Anda kepingin membuat lagi sesuai worksheet, silahkan. Jadi dicontohkan di sini, ini kita membuat database, kemudian dari database tadi kita sudah tentukan field-fieldnya. Ini ada nama, ada alamat, ada telepon, ada email, kemudian dengan tipe teks ya di sini. Kemudian berikutnya ada pengisian rekod. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi ketika Anda nanti membuat database dan tabel, kemudian sudah menyiapkan field-nya, usahakan diisi datanya. Minimal 3 atau 5 rekod. Silahkan. Ya. Nah, setelah selesai, kemudian jangan lupa diingat-ingat ya tadi nyimpennya itu di mana. Karena seringkali mahasiswa itu mempunyai masalah di sini. Ketika Anda membuat database dan tabel, itu Anda lupa untuk menentukan atau mengingat lokasi penyimpanan filenya. Ya. Nah, supaya tidak terjadi hal demikian, ada baiknya database ini kita jadikan satu dengan script dan web servernya. Jadi bisa langsung kelihatan di situ. Nah, berikutnya kita masuk mulai ke penjelasan program. Untuk paragraf program yang pertama di sini, ini sengaja saya pisah seperti ini. Pada intinya dari paragraf yang pertama ini ada 3 hal yang nanti akan kita bahas. Yang pertama yaitu proses koneksi, ya, proses koneksi antara web server dengan database. Kemudian yang kedua penempatan sumber data, ya. Kemudian yang ketiga, proses perekaman data. Ini ada 3 hal yang kita bahas di paragraf pertama ini. Kita coba yang pertama dulu ya. Di sini ada perintah file path sama dengan, ya, file path ini adalah sebuah nama variabel. Di mana nama variabel di sini ini untuk menentukan lokasi penyimpanan database. Makanya perlu dilihat di sini ya. Jadi server.mappath dalam kurung, nah double apostrof alamat.mdb. Ini kalau kita letakkan jadi satu dengan web server dan lain-lain di localhost. Itu lebih enak nulisnya seperti ini. Seandainya ada dari Anda yang melakukan penyimpanan terpisah dengan script, ya, jadi kita letakkan misalkan di D.2 backslash coba backslash alamat.mdb, itu nanti menuliskannya harus seperti itu supaya jelas ya. Tetapi misalkan tidak terpisah ya tulislah apa adanya seperti ini. Yang perlu diingat-ingat adalah nama sekali lagi. Untuk tanda petiknya tidak boleh diganti ya, petik 1 misalkan ya, atau tanda baca lain ini harus double petik. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita menentukan variabel untuk penyimpanan database, langkah berikutnya adalah melakukan setting. Nah, setting apa yang dilakukan? Ya. Bu, maaf Bu, bisa diulang Bu. Yang mana? Suaranya berbeda Bu. Yang ini apa? Path filenya itu Bu, file path ini Bu. Oke. Yang alamat MDB ini. Ya, silakan. Ya, ini saya ulangi ya Mas Ria ya. Jadi ya, untuk Bu, maaf Bu.
file path ini adalah nama variabel. Nama variabel yang dipergunakan untuk menentukan lokasi penyimpanan database, ya. Lokasi penyimpanan database. Nah, di sini file path sama dengan server.method. Karena di sini kita itu pemrograman web server ini sudah mengacu ke servernya. Kita simulasikan server kita adalah komputer kita masing-masing, begitu Mas Ria. Makanya mengacunya langsung server dot seperti ini. Nah, path sendiri, map itu kan peta. Path itu bagian, berarti ini bagian petanya ya. Bagian peta untuk apa? Untuk menentukan lokasi penyimpanan dari database-nya. Di sini alamat .mdb itu nama database yang dibuat. Seandainya Anda menyimpan database tadi di lokasi yang terpisah, misalkan di D, tidak di C, begitu ya, atau di E, nah itu D atau E-nya harus Anda tuliskan di sini, Mas Ria. Misalkan D.2 backslash coba backslash alamat .mdb, seperti itu penulisannya. Tetapi seandainya tidak terpisah, diletakkan jadi satu dengan skripnya, dengan web servernya di localhost, di C misalkan, yaitu langsung saja seperti ini penulisannya. Begitu Mas Ria? Baik Bu. Oke, nah berikutnya langsung menuju ke baris kedua, yaitu set objcon. Ini melakukan setting untuk object connection-nya. Tadi kita sudah menentukan lokasi penyimpanan database-nya. Langkah berikutnya adalah melakukan setting untuk koneksi dengan servernya, khususnya untuk AdoDB connection-nya. Membutuhkan ini. Makanya nanti kita butuh file yang namanya adovbs.inc, Mas Tria. Nanti itu bisa di-copy saja, tidak perlu dibikin, ya. Nah, AdoDB ini singkatan dari Active Data Object Database. Jadi kalau pakai database selalu menggunakan ini koneksinya. Nah, sesudah kita koneksikan, langkah berikutnya dibuka. Ya, dibuka koneksinya tadi. Dan kita lihat pada baris yang keempat, kita mulai memasukkan data source sama dengan dan file path. Ini dipanggil di sini variabel yang di atas tadi. Padahal file path itu isinya adalah apa? Database-nya. Nah, ini mulai dipanggil, sumber datanya dipanggil di mana? Oh, di localhost. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita panggil data sumbernya tadi, langkah berikutnya kita masukkan perintah query-nya menggunakan variabel strSQL sama dengan select bintang from teman. Ya, select ini untuk menampilkan data, diikuti bintang, berarti yang ditampilkan tanpa terkecuali. Ya, yang ditampilkan tanpa terkecuali, tidak ada pilihan, tampilkan semua ini nanti. Ya. Kemudian from teman, teman ini adalah nama tabelnya. Ya, jadi nama tabel ini kita panggil lagi di sini. Jadi kalau yang atas ini nama database, hati-hati. Kalau yang di bawah ini adalah nama tabelnya. Ya. Nah, setelah kita masukkan perintah query, langkah selanjutnya kita setting record set-nya dengan menggunakan perintah ya di sini server.createObject AdoDB record set. Kalau tadi untuk koneksi kita pakai AdoDB connection, untuk recordnya, untuk perekaman datanya kita menggunakan AdoDB record set. Nah, kemudian dimasukkan di sini rs.open strSQL objcon at open static. Ini selalu dipakai, jadi RS itu singkatan dari record set. Setiap kita nanti membuat sebuah aplikasi atau program yang menggunakan database, ya, RS ini selalu digunakan. Nah, kebetulan ini kita membahas tentang program menampilkan data. Menampilkannya kita mengambil data dari database, otomatis RS dipanggil. Nanti suatu saat ketika kita bikin program input data, atau edit data misalkan, atau delete data, hapus data, ini tetap RS nanti digunakan lagi. Seperti itu.
Nah, ini untuk program dari paragraf yang pertama. Bagaimana Mas Tria? Ada pertanyaan? Sudah jelas belum? Insya Allah Bu. Ya. Nanti dicoba. Dicoba dulu ya. Oke, kita lanjut ke program yang berikutnya, paragraf berikutnya. Kalau bagian atas tadi membahas tentang istilahnya ini ya, apa namanya, proses koneksinya, kemudian database-nya, perintah query sampai dengan record set-nya, proses perekaman data. Untuk halaman berikutnya ini membahas tentang dua hal, yaitu pengaturan navigasi untuk jumlah halaman dan rekod per halaman. Nah, ini yang penting di sini nih. Ya. Ini nanti bisa diubah sesuai keinginan programmernya. Anda kepingin menampilkan data per halaman itu berapa? Ya, itu nanti yang akan terbentuk secara otomatis dari apa yang Anda bikin di sini. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada perintah if, ya, pengujian untuk dua kondisi. If request.queryString HLM sama dengan kosong, double apostrof kosong di sini, then halaman sama dengan 1. Jadi di sini nanti berfungsi untuk menampilkan tampilan halaman. Halaman itu nanti tampilnya sesuai dengan apa yang Anda atur di sini. Ya. Bu, maaf Bu. Ya. Maaf Bu. Ya. Tanya Bu. Silakan. Kalau menampilkan halaman itu kan di website, biasanya di website yang sekarang nih, itu kan dinamik ya Bu. Ya. Itu sesuai sama keinginannya user ya Bu ya. Client view-nya gitu. Ya, terus? Kalau ini kita set berarti set statik gitu, munculnya 3 data aja gitu Bu. Iya, Nggak bisa dinamik dari klien setnya Bu. Enggak, ini yang menentukan dari Anda, kan Anda bikin programnya. Anda bikin programnya. Seandainya nanti pengen dirubah, ya tinggal diubah aja permainan yang angka di sini. Setting page size-nya ini diubah sama page count-nya nanti. Makanya nanti dilihat dulu. Saya jelaskan dulu modelnya. Ya, saya jelaskan dulu. Nanti tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya dengan perkembangan web yang sekarang ini. Gitu ya, Mas Ria ya. Oke. Ya Bu. Ya. Baik, ini tadi yang pertama untuk menampilkan halaman. Ya, untuk menampilkan halaman. Kemudian kita mulai memanggil record set di sini, rs open dibuka, tadi perekaman datanya. Kemudian di sini muncul perintah rs.pagesize sama dengan 3. Nah, disinilah penentuan berapa banyaknya rekod per halaman yang kita inginkan. Begitu ya. Nah, di sini misalkan Anda nanti diisi 5, ya tampilnya hanya 1 halaman. Misalkan saya tadi punya 5 data. Seandainya Anda ingin menampilkan di sini diisi 3, berarti nanti munculnya 2 halaman. Yang halaman pertama 3, halaman kedua 2. Begitu ya. Ini perubahannya dari sini. Ini bisa diubah, boleh diubah-ubah sesuai keinginan kita. Nah, berikutnya rs.absolute page sama dengan halaman. Halaman ini, perintah absolute page-nya ini mengikuti jumlah HLM-nya. Karena efek dari kita membagi 3 tadi, seandainya jadi 2 halaman, nanti munculnya ya 2 HLM. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada tulisan sekarang adalah halaman ke. Nah, aktifnya halaman tadi nomor 1, nomor 2 itu tergantung dari page size yang Anda masukkan di sini. Ya, jadi ini nanti yang akan muncul sekarang adalah halaman ke, kemudian tag persennya HLM ditutup, jumlah total halaman adalah titik 2, ini juga otomatis dari hasil size-nya tadi. Saya misalkan punya 5 data, ya nanti ini muncul otomatis 2, seperti itu. Kemudian menggunakan perintah rs.pageCount HLM. Nah,
Saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau page size tadi untuk menentukan jumlah data atau record per halaman, kalau untuk page count itu untuk menentukan jumlah total halamannya. Nah, otomatis ini saling berkesinambungan ya. Kalau misalkan saya menentukan 4, ya nanti munculnya tetap 2 halaman. Kenapa? Halaman pertama itu isinya 4, halaman kedua isinya hanya 1. Kalau saya punya 5 data. Seperti itu. Nah, ini untuk page size dan page count. Page size untuk record, page count untuk jumlah halamannya. Selanjutnya, nah di sini ini mulai menyiapkan tampilannya. Kebetulan tampilannya dalam bentuk tabel. Nah, di sini disiapkan judul-judulnya untuk tabel headernya, TH ya. Itu ada nama karyawan, ada alamat, telepon, sama email ya. Ini sudah dibuat headernya. Untuk berikutnya proses menampilkan. Nah, untuk menampilkan ini kita kembali lagi ke penjelasan indeks, bahwa indeks di dalam ASP dimulai dari angka berapa? Mas Tria? Indeks di dalam ASP dimulai dari angka berapa? 0. Angka 0, Bu. 0. Oke. Nah, makanya di sini kita lihat ya, ada perintah for i sama dengan 1 to rs page size. Page size-nya tadi kan melihat dari berapa yang Anda masukkan. Misalkan 3 ya berarti 1 to 3. Contohnya tadi kan 3 ya. Nah, kemudian di sini kita mulai memasukkan data, cukup memanggil RS-nya saja. Ingat bahwa RS itu digunakan untuk perekaman data. Kita mau membuat program menampilkan, membuat program input, edit, dan lain-lain pasti pakai RS. Nah, di sini kita panggil RS0. RS0 tadi dia akan mengacu pada field yang pertama, yaitu nama. Nah, kebetulan dalam kolom nama itu, data yang pertama adalah Triaten Budi. Nah, berarti nanti nama Triaten Budi itu akan tampil. Geser lagi ke RS1. RS1 itu alamat. Nah, field alamat, data pertama muncul Jalan Setapak 10 misalkan. Yaitu nanti akan muncul Jalan Setapak 10. Bergeser lagi ke kanan, RS2. Telepon, ya, teleponnya 085 sekian. Bergeser lagi ke RS3, email. Misalkan triaten@gmail.com misalkan. Nah, ini satu baris akan ditampilkan dulu. Per baris menampilkannya. Nanti next lagi, kita kan ada 3, menampilkannya per halaman 3 ya. Dimasukkan dulu sampai ke nomor 2. Nomor 2 muncul keterangan M. Idris Wahyu. Sampai ke nomor telepon emailnya. Yang ketiga misalkan Katon. Ya, sampai ke emailnya. Nah, di RS page size 3 ini dia nanti akan berhenti. Nanti next ke halaman berikutnya. Begitu. Jadi untuk memanggil data itu kita cukup menggunakan RS atau record set-nya, tidak perlu menuliskan nama field-nya. Yang kadang-kadang ketika menuliskan itu ada yang salah, begitu ya. Ada yang tidak teliti, mungkin field-nya itu kombinasi huruf besar kecil atau caps lock semua atau huruf kecil semua. Nah, seandainya Anda menggunakan RS012, dia akan langsung mengacu ke field yang Anda bikin sebelumnya. Ya, tanpa kita harus ngecek bagaimana untuk penulisannya. Nah, kemudian ini untuk menampilkan sudah, kita masuk ke pengujian untuk keluar dari program. Nah, ketika program tadi sudah mencetak sampai dengan data kelima, seandainya saya punya 5 data, maka nanti setelah tag persen itu, if itu kan kondisi jika bernilai benar, jika tidak, maka dia akan mengerjakan di bawahnya ya. Ketika data sudah sampai ke 6, otomatis karena data cuma 5, otomatis kan false di situ. Kondisinya salah. Dia akan mengerjakan di bawahnya ini. rs.moveNext. Ada pertanyaan. If rs.eof ini sama juga artinya dengan apakah data habis. Ya,
Karena kita sudah sampai data kelima di halaman kedua, maka ini true ya. Jika true, maka dia akan masuk ke exit for. Tapi jika kita belum, katakanlah tadi baru sampai data nomor 2 atau nomor 3, dia akan mengerjakan yang next ini. Nah, ini untuk proses pengujian keluar dari program. Nah, berikutnya untuk mengatur default tampilan supaya rapi, tepat di tengah, ini kita menggunakan perintah ASP seperti ini. Lebar kita anggap defaultnya itu 100 ya. Kemudian RS pagecount. Pagecount tadi untuk menentukan berapa halaman ya. Di situ ya. Nah, kemudian plus 4. 4 ini tadi diperoleh dari field-nya. Jumlah field-nya tadi kan nama, alamat, telepon, email. Berarti ada 4 ya di sini ya. Nah, kalau seandainya Anda nanti membuat ada tambahan, misalkan ada status, kemudian ada agama, kemudian ada jurusan, dan sebagainya, ya tinggal Anda tambahkan saja angka di sini, sesuai dengan jumlah field-nya. Seperti itu, sehingga nanti bisa terbagi rata dari halaman lebar itu tadi. Ini untuk mengatur tampilan defaultnya. Nah, sekarang kita masuk ke previews ya, tombol navigasi teksnya. Kalau previews itu kan sebelumnya ya, logikanya kalau sebelumnya berarti itu kita kurangi dengan 1. Katakanlah kita ada 2 halaman tadi. 2 dikurangi 1, otomatis kita akan, kalau previews berarti berada di posisi halaman pertama. Begitu ya Mas Ria ya. Oke. Ya, Bu. Nah, selanjutnya nanti ini tampilannya previews itu tulisan. Ini mengingat waktunya juga, tinggal 1 menit. Nah, di sini untuk next itu sama. Kalau previews tadi dikurangi 1, kalau next ditambah 1. Ya, ditambah 1. Jadi di sini kita lihat HLM plus 1 untuk next-nya. Jadi kalau apa namanya previews dikurangi 1, kalau next itu ditambah 1. Misalkan kita berada di halaman 1, ya berarti 1 tambah 1 berikutnya di halaman yang kedua, begitu. Nah, untuk proses pembuatan tampilan di bawah ini sifatnya opsional. Hanya menampilkan format data dan link ke emailnya. Tampilannya seperti ini. Ya, kita lihat sekarang adalah halaman kedua. Ini nanti muncul otomatis. Jumlah total halaman, 2 halaman juga muncul otomatis karena page count dan page size tadi. Ini misalkan ditampilkan per halamannya adalah 3. Ini tombol previews dan next-nya. Juga ada tombol berbentuk angka di sini. Nah, kira-kira itu tampilannya ya untuk materi menampilkan data dengan tambahan navigasi. Jadi ada beberapa navigasi yang bisa kita pergunakan di sini. Bisa berbentuk teks dan berbentuk angka. Tampilannya seperti ini. Nanti bisa dicoba ya untuk latihan. Berikut saya sertakan file